Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi yang berjudul analisis regresi linear sederhana, yang beranggotakan yang pertama ada Fitriah NIM 3419070, Anissa Kamila NIM 3419071, Gilang Abdul Awali NIM 3419092, dan Nadifa Rohimah NIM 3419101. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Fitriah. Materi yang akan saya sampaikan yaitu pengertian regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah metode statistik yang berfungsi untuk menguji sejauh mana hubungan sebab akibat antara variabel faktor penyebab dengan variabel akibatnya. Nah, faktor penyebab pada umumnya ini dilambangkan dengan X dan atau biasa disebut dengan prediktor, sedangkan variabel akibat itu dilambangkan dengan Y atau biasa disebut juga dengan response. Regresi linear sederhana atau sering disingkat dengan SLR atau Simple Linear Regression juga merupakan salah satu metode statistik yang digunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas. Nah, analisis regresi sederhana ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya. Pada analisis regresi, suatu variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independent variable, sedangkan variabel yang dipengaruhi itu disebut variabel terkait atau independent variable. Jika persamaan regresi hanya terdapat satu variabel bebas dengan satu variabel terkait, maka disebut dengan persamaan regresi sederhana. Namun jika variabel bebasnya itu lebih dari satu, maka disebut dengan persamaan regresi berganda. Pada regresi sederhana, kita dapat mengetahui berapa besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terkait. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Anissa. Kemudian saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Fitriah tentang besar perubahan dari variabel bebas dapat mempengaruhi suatu variabel terikat. Nah, variabel yang mempengaruhi disebut dengan berbagai istilah, yaitu variabel independen, variabel bebas, variabel penjelas, variabel eksplanatorik atau variabel X, karena dalam grafik sering digambar sebagai absis atau sumbu X. Variabel yang dipengaruhi dikenal sebagai variabel dependen, variabel terikat, atau variabel Y. Nah, kedua variabel ini merupakan variabel acak atau random. Namun, variabel yang dipengaruhi harus selalu acak juga. Nah, selanjutnya ada tujuan regresi linear sederhana. Tujuan dari analisis regresi ini untuk mendapatkan pola hubungan secara matematis dari variabel X dan variabel Y, dan untuk mengetahui besarnya perubahan variabel X terhadap variabel Y, serta untuk memprediksi variabel Y jika nilai variabel X diketahui. Kemudian, prinsip dasar pada persamaan regresi sederhana adalah bahwa antara variabel dependen Y dengan variabel independen Y harus memiliki sifat hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas berdasarkan teori dari hasil penelitian sebelumnya atau juga yang didasarkan dari penjelasan logis tertentu. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Gilang Abdul Awali. Selanjutnya yaitu ada rumus regresi linear sederhana, yaitu ada Y sama dengan A plus BX, yang dimana Y itu adalah variabel dependen atau variabel terikat, A adalah konstanta atau nilai dari Y apabila X sama dengan 0, X adalah variabel independen atau variabel bebas, dan B adalah koefisien regresi atau pengaruh positif atau negatif. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nadifa Rohimah. Langkah melakukan analisis regresi linear sederhana. Langkah-langkah dalam melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang pertama, tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear sederhana. Yang kedua,
Identifikasikan variabel faktor penyebab atau prediktor dan variabel akibat atau respon. Yang ketiga, lakukan pengumpulan data. Yang keempat, hitung X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan total dari masing-masingnya. Yang kelima, hitung A dan B berdasarkan rumus di atas. Yang keenam, buatlah model persamaan regresi linier sederhana. Yang ketujuh, lakukan prediksi atau peramalan terhadap variabel faktor penyebab atau variabel akibat. Contoh kasus regresi linier sederhana. Contoh untuk regresi sederhana adalah jumlah uang saku yang diterima mahasiswa dipengaruhi dengan jarak tempuh dari rumah ke kampus. Apabila didasarkan dari penjelasan logis, maka semakin dekat jarak rumah dengan kampus, maka akan semakin kecil nilai uang saku mahasiswa. Sebaliknya, apabila semakin jauh jarak tempuh dari rumah ke kampus, maka akan semakin besar jumlah uang saku mahasiswa. Sehingga jarak tempuh dari rumah ke kampus, variabel X akan mempengaruhi nilai uang saku mahasiswa variabel Y secara positif. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.